Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi da'i min ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu samada ala nabi khairi maqad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilal haqqi wa mutadi' wa ba'du alami wujubil ma'rifah min wajibi lillahi 'ashrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qadamani wahid wahad qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutakallim lahu sifatu sab'atun tantalimu Faqudratul iradatun muqaddasah ayatul ilmu kalamu istama wa jaizun min fadlihi wa amlihi tarkulli kulli mumkinin fadlihi arsal anbiya dami faqona lisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsika khafifil lawadi ismatuhum kasairil malaika wajibatur rafadhanul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi faqad khamsina fi hukmi wajibi tafsiru khamsatin wa 'ishrina ladhi kullu mukallafin fa haqiqatan Adamul Idris Nuhul uluha Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutu wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubun kada Syu'aibu Haruna wa Musa wa Yasha Zulkifli Dauda Sulaiman muttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dawaiya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihi madamatil ayyamu Tarakum sajuhu dan tansiluha Wasuhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul ahkamil alimi Wa kullu ma ata bihi rasuli Fa'aquhu taslimu wal qabulu Imanuna biyaumin akhiri wajad Wa kullu ma kana bihi minal ajab Khatimatun fi dhikri mungkin wajibi Mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa mutila Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manaf yang kasih wa ummuhu Aminatun Suriyah Abdu'atu Halimatus Safiyah Mauliduhu bi Makkah al-Amina wa fatuhu bi Taibah al-Madinah Atama qabla wahyi arba'ina wa ummuhu
sittatul fakhulihim waliyah. Ya. Wa arba'un minal inathi tukaru Ridwana rabbihim jami'i yukaru Fatimatu Zahra Abanu Ali Wa mahu masitani Fakuhun jali Fazanul wada'laha Uqayya Wa ummu kulkumin zakat radiyya Al-Jisri niswatin wafatil Mustafa Khuyyirna fakkarna nabiyan muktafa. Mari sampai di mana? Terakhir? Sampai? Sampai halaman berapa terakhir? Udah selesai dong. Yang dibahas minggu kemarin sampai gimana? Sampai silsilah ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi fid din wad dunya wal akhirati amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatul Awam, membahas tentang akidah bagi orang-orang yang awam, yang dasar harus mengetahuinya. Ya, kitab ini sangat dasar tapi wajib orang Islam mengetahuinya supaya apa? Supaya selamat imannya, supaya ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman yang benar. Orang yang tidak ngerti ngaji kitab ini secara tidak langsung, dia tidak, imannya belum sempurna, belum punya keyakinan yang sempurna yang benar. Ya, artinya orang yang ngaji kitab ini di samping kita menghafal, tapi harus tahu maknanya, artinya menghafal nama-nama Rasul, nama-nama malaikat, ya. Terus cara beriman kepada Allah itu adalah suatu kewajiban bagi seorang manusia agar ketika meninggal bisa berjumpa dengan Tuhannya. Kalau orang yang meninggal tidak bisa berjumpa dengan Tuhannya, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, berarti dia tinggalnya di dalam neraka jahanam. Ya. Artinya dia disiksa di dalam neraka karena tidak mau kenal dengan Tuhannya, karena tidak mau belajar tentang akidah, tentang keimanan, maka tempatnya adalah bersama golongan syaitan dan iblis yang sudah jelas-jelas mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi mau pilih yang mana? Mau pilih pasukannya setan atau pasukannya orang beriman? Kalau orang yang beriman, maka hukumnya wajib belajar mencari ilmu, apalagi tentang akidah. Makanya aqidatul awam. Aqidatul awam. Awam itu artinya awam, orang yang awam, orang yang dasar. Jadi orang yang baru ngerti, baru belajar, itu harus melalui belajar akidah ini dulu supaya dasarnya dibangun. Setelah ini ada kitab-kitab yang lebih tinggi, lebih besar, lebih berat kajiannya sebagai pemantik akidah ini. Kitab akidah yang dasar ini, makanya saya wajibkan semuanya untuk menghafal. Untuk apa? Untuk dasar. Ya, sebelum kalian suatu hari barangkali mau ke pesantren kemana, itu kitab ini adalah dasar, kitab kelas 1. Kalau dalam pesantrennya nanti ada kelasnya sampai kelas 7, itu ini paling dasar banget dan wajib dihafal. Kitab-kitab yang lainnya banyak lagi yang dihafal, harus dihafal. Ini belum seberapa, cuma tipis. Kitab-kitab yang lain ada yang tebal segini, ada yang segini, dan itu harus dihafal. Belum seberapa menghafal itu, ya, belum ada tingkatan apa-apa. Ya, makannya ngaji makan Mas Pak.
Nah, tadi ngapain baik? Giliran ngaji mau rekam. Ya, perhatikan. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladuhu faminhumu. Ini udah Qasim wa Abdullah wa huwa tayyib wa tahirun bidaini dha yulaqabu. Sampai sini kalau masalah 25 ya. Kan halaman 26 buka. Atahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Datang pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim itu Sayyid Ibrahim, Tuan Ibrahim namanya Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim bin Sariyah dari ibu Sariyah. Fa ummuhu, maka utawi ibunya, adapun ibunya adalah Mariyatul Qibtiyah, yaitu Siti Mariyatul Qibtiyah. Ibunya Ibrahim itu namanya Mariyatul Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah. Wa ghairu Ibrahim, adapun selain Ibrahim itu min Khadijah, yaitu dari silsilahnya Siti Khadijah. Hum sittatun, hum itu mereka anak-anaknya Khadijah. Sittatun itu ada 6. Fakhudh bihim, maka ambillah kalian oleh kalian bihim pada 6 orang itu walijah, yang asihan. Ya, jadi nama-namanya putra-putranya Nabi Muhammad SAW yang terlahir dari Khadijah itu ada 6. Yang tiga itu adalah Sayyid Qasim, Abdullah dan Ibrahim namanya. Wa arba'un minal inathi tudhkaru. Wa arba'un, dan adapun yang 4 orang minal inathi dari perempuan. Tudhkaru yang tercatat, yang teringat. Ridwanu Rabbi lil jami'i yudhkaru, adapun keridhoannya Rabbi Tuhanku lil jami'i untuk mereka semua, yudhkaru itu apa yang tersebut tadi. Fatimatuz Zahra'u ba'luha Ali. Fatimatuz Zahra yaitu yang pertama adalah Siti Fatimatuz Zahra. Ba'luha yang menjadi istrinya Ali, Sayyidina Ali. Fatimatuz Zahra yang menjadi istrinya Ali. Uci duduknya sini aja, nggak Uci tuh. Bapak sini duduknya.
Enggak ada saya. Atau di sini kalau enggak di sini sendiri. Biasaan mau itu dari dulu nggak berubah-ubah. Fatimatuz Zahra yang pertama putrinya adalah bernama Fatimatuz Zahra, ta'luha sebagai istrinya Ali Sayyidina Ali atau sahabat Ali. Wabnahuma as-sittani fadluhum jali. Wabnahuma dan putra kedua putranya dari Fatimah dan Ali as-sittani yang mulia, fadluhum yang utamanya, di antara anak-anaknya jaliyun yang tinggi, yakni berarti putranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kalangan perempuan itu ada 4. Yang pertama adalah Siti Fatimah, menjadi istrinya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah. Dan sebagai kagungan putra, memiliki 2 seorang putra menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu putranya Fatimah dan Ali? Siapa? Ada yang tahu? Siapa namanya putranya Fatimah? Hasan dan Husain ya. Itu Hasan dan Husain adalah cucunya Nabi Muhammad SAW, yang dalam sejarah salah satu turunan Nabi Muhammad SAW yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Hasan dan Husain. Makanya Hasan dan Husain ini sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ketika Nabi ke mushola, ketika Nabi mau sholat selalu dibawa. Bahkan ketika ruku Nabi, ketika sujud, Hasan dan Husain ini ada di sampingnya. Kadang Nabi Muhammad pun pernah dirangkulnya ketika Hasan Husain itu masih kecil itu. Ya, layaknya anak-anak kecil biasa orang mengganggu orang sholat. Ya. Fazainabun, maka yang berikutnya adalah dari putrinya Nabi Muhammad bernama Zainab. Wa ba'daha Ruqayyah. Yang kedua, yang ketiga setelahnya adalah bernama Ruqayyah. Ya. Putrinya Nabi Muhammad SAW nomor 3 adalah Ruqayyah. Ada namanya Ruqayyah? Bisa iya. Jadi Indo itu. Ya, wa Ummu Kulsumin, dan yang keempat dari putrinya Nabi adalah Ummu Kulsum. Putrinya Nabi Muhammad yang keempat adalah bernama Ummu Kulsum. Ini harus dicatat, dicatat nggak bukunya? Nama-namanya itu terus dihafal, nanti ditanya siapa nama-nama putranya Nabi Muhammad, siapa nama putri-putrinya. Yang bisa menjawab boleh pulang. Ya makanya diperhatikan kalau lagi ngaji tuh jangan melongo,
dicatat gitu dari tadi ya, ditengerin gitu, ditengerin tadi tuh siapa aja kan udah dicatat sini tuh ya. Wa Ummu Kulsumin, dan putrinya Nabi yang keempat adalah Ummu Kulsum. Zakat itu artinya manusia yang suci. Zakat itu artinya suci. Jadi putri-putrinya Nabi Muhammad itu adalah suci, radiyah, dan orang yang ridho, orang yang dimuliakan. Ya. Jadi nama-nama putra-putrinya Nabi siapa aja? Ayo. Tadi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ya. Antis ainiswatin wafatin Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyyal muktafa. Dari 9 niswatin, istri-istri, wafatil Mustafa, adapun wafatnya Nabi Muhammad SAW, khuyyirna, yang terpilih. Siapa itu? Para istri-istrinya Nabi. Fakhtarna nabiyyal muktafa, maka ya, Nabi Muhammad SAW memilih pada istri-istrinya al-muktafa, yang manut, yang menurut, yang taat. Di antaranya Aisyatun, yang pertama adalah Aisyah. Wa Hafsatun, dan yang kedua adalah Siti Hafsah. Wa Saudatun, yaitu Siti Saudah. Safiyatun, dan Siti Safiyah. Maimunatun, dan Siti Maimunah. Wa Ramlatun, dan Siti Ramlah. Hindun, dan Siti Hindun. Wa Zainabun, dan Siti Zainab. Kaza, begitu juga Juwairiyah, Siti Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatun mardiyah. Itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman, sebagai ibunya orang-orang perempuan yang beriman. Mardiyah, yang diridhoi. Ya. Jadi istri-istri Nabi Muhammad ada berapa? Ada 9. Ada 9. Ya. Jadi istri-istrinya Nabi yang disebut sebagai ummahatul mukminin, yang disebut sebagai ibunya orang-orang yang beriman, itu ada siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus hafal tuh ya.
hafal. Apa? Kayak Hamzatu ammuhu Abbasun kadza ammatuhu Safiyatun dzatu ihtidha. Hamzatu ammuhu, jadi Sayyidina Hamzah itu ammuhu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Hamzah. Wa Abbasun, dan Sayyidina Abbas kadza begitu juga sebagai pamannya Nabi. Ya, jadi pamannya Nabi namanya siapa? Hamzah dan Abbas. Ammatuhu Safiyatun dzatu ihtidha. Ammatuhu itu bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Safiyah, Siti Safiyah. Ya, bibinya Nabi namanya siapa? Safiyah dzatu ihtidha, yang memiliki hubungan keluarga yang dekat. وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا بقدس يدرى. وقبل هجرة, dan sebelum hijrah An-Nabi, Nabi Al-Isra, yaitu adapun Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya berjalan. Min Makkatin, dari kota Makkah, lailan, pada waktu malam, pada malam hari. Biqudsin, yaitu pada Kudus. Kudus di mana? Biqudsin itu di Kudus. Kudus itu di mana? Di Palestina. Kudus. Yudra, yang harus diketahui. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama. Wa ba'da Isra'in, wa ba'da, dan setelah Isra'in, Isra Mi'raj, urujun lis-sama. Urujun itu munggah. Urujun itu naik atau munggah. Lis-sama, pada atas langit. Jadi Nabi Muhammad SAW pergi ke langit. Naik apa? Naik helikopter. Ya. Nabi Muhammad naik sampai langit yang ketujuh. Ya. Bahkan sampai sekarang belum ada pesawat yang bisa naik ke langit 7. Iya. Sama dengan bumi juga ada 7 lapis. Iya. Bumi diciptakan dari 7 lapis. Dan langit dan bumi serta alam semesta diciptakan dalam 7 hari. Jadi penciptaan alam semesta itu dalam 7 hari. Jadi 7 itu ada rahasianya, banyak rahasianya. Ya. Ayat 7 lapis. Surga pun ada 7 pintu. 7 pintu lapis semua. Selapis itu dong. Pintu lah. Ada 7 pintu. Neraka pun ada 7 pintu. Mau
Mau masuk neraka pintu mana? Hah? Siapa mau masuk pintu neraka atau pintu surga? Di pintu yang tertinggi itu pintu surga. Jadi semuanya itu ada 7. Itu rahasianya. Penciptaan manusia, penciptaan alam semesta ini diciptakan dalam 7 hari. Hah? Ke kanan? Ashabul yamin. Apa disebutnya orang-orang yang kanan itu, makanya orang-orang yang ahli surga. Nanti kalau di akhirat nih, nanti kan ditimbang tuh siapa yang banyak ibadahnya, siapa yang ibadahnya sedikit. Itu nanti kan kelihatan. Kayak ibaratnya timbangan tuh. Kalau kanan berarti dia ahli surga, tapi kalau beratnya kiri, maka dia ahli neraka. Makanya sebelah kirinya neraka, sebelah kanannya. Nanti kalau gejlok sini berarti berat yang ibadahnya, berarti ahli surga. Tapi kalau gejloknya gini, misalkan Syifa gejloknya sebelah kiri, berarti ya. Kalau seimbang, nanti dicuci dulu di neraka. Iya. Kalau sudah bersih baru nanti dimasukkan ke surga. Ya, semua orang Islam yang pernah bermaksiat, yang pernah berbuat dosa, itu akan masuk neraka dulu. Sampai dosa-dosanya itu hilang. Maksiat itu berbuat dosa. Kamu tuh nyebutin Nabi dari jauh. Nggak boleh. Jadi semua orang Islam yang pernah berbuat dosa, terus dia tidak pernah bertaubat, maka dosanya akan dibawa sampai akhirnya nanti dicuci di dalam neraka. Dicemplung di neraka, disiksa. Misalkan hobinya apa? Gibah. Ngomongin orang. Ya, ngomongin orang. Nanti lidahnya digantung, terus dipotong, terus sampai selama-lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Karena di sana itu satu harinya di sana itu 1000 tahunnya di sini. Itu kalau di neraka 1 hari, kalau di sini 1000 hari. 1000 tahun, bukan 1000 hari, 1000 tahun. Ada nggak orang yang hidupnya 1000 tahun? Nggak ada. Jadi itu kalau ada orang 1000 tahun hidup di sini, itu 1 hari di sana tuh. Iya. Nah kan orang manusia aja paling usia 60-70 udah mati. Ya kan? Kalau di sana udah nggak ada yang tua, udah nggak ada yang semuanya rata usianya 30-an. Udah nggak ada anak-anak, udah nggak ada orang kakek-kakek, nenek-nenek, udah nggak ada. Di sana tuh diratakan semua usianya 30. Ya. Kecuali yang matinya masih anak-anak nih, yang belum pada balik, belum pada itu, maka itu dosanya ditanggung sama orang tua dan dia matinya dalam keadaan baik. Nanti di sananya tidak dimasukkan ke neraka. Iya. Maka mending mati sekarang apa mati nanti? Sekarang aja. Iya, sekarang aja. Mau dosanya belum banyak. Nanti kalau udah tua banyak. Ya, apalagi nanti. Apalagi nanti dosanya tambah banyak. Ya. Ya. Orang manusia itu hidup itu nggak pernah lepas dari yang namanya dosa. Perhatikan, tidak ada manusia di atas muka bumi ini
yang sehari-harinya lepas dari perbuatan dosa. Baik dosa telinganya, dosa mulutnya, dosa matanya, dosa tangannya, kakinya. Semua manusia pasti berdosa. Dalam setiap hari itu bisa beribu-ribu bahkan. Ya. Maka apa obatnya supaya hilang dosa itu? Hah? Ya bertobat dengan mengakui segala perbuatan salah itu. Bukan tobatnya harus meneteskan air mata baru itu namanya tobat. Ya menangis sih, menangis lagi. Iya, menyesal. Bukan cengengesan, ketawa-ketawa itu apa? Nama digendir nantinya. Nanti digendir sama malaikat malah nanti. Hah? Ya semuanya tubuhnya pakai martil yang gede. Martil. Palu. Martil yang gede. Iya. Nanti kalau mati membawa banyak dosa, masuk alam kubur langsung malaikat malaikatnya menjadi makhluk yang paling menakutkan, paling seram. Ya. Kalau seperti monster yang paling menakutkan, nanti sehari-harinya setiap waktunya buang permainan dulu. Tadi tuh Siva tadi plastik sampah jangan di suruh di plastik sampah tuh. Udah duduk udah. Wa ba'da Isra'in murujun lis-sama wa ba'da Isra'in, dan setelah berjalan waktu malam dari Makkah ke kota Kudus Palestina, urujun lis-sama, Nabi Muhammad urujun naik lis-sama ke atas langit ya, menggunakan apa? Ya. Hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama, hatta sampai sehingga ra'an nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat rabban, itu apa? Tuhan, kallama, sambil berbicara. Satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk Allah di dunia ini yang berjumpa dengan Tuhannya itu adalah cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah makhluk Tuhan yang paling spesial. Sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya tidak ada satupun nabi yang bisa berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa diperkenankan sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa ketika meminta itu kan di dalam ayat Al-Quran, Rabbi arini, Tuhan meminta supaya dilihatkannya Tuhan di gunung Turi Sina itu, Waturi Sinin itu kan, Waturi Sinina wa hadzal baladil amin, itu ayat dari ayat Quran itu. Waturi Sin, namanya Gunung Tur Sina. Ya. Nah, di situ ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab keinginan Nabi Musa untuk bisa menampakkan hancur gunung itu
dan Nabi Musa terpelanting jauh sehingga pingsan. Saking apanya? Saking apanya? Saking tidak mampunya. Ya, saking tidak kuat. Ya, gak ada yang bisa melihat Tuhan semesta alam ini. Ya, maka melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan hati. Apa sih ngobrol aja tuh, perhatikan. Ya, jadi satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya nabi di antara nabi-nabi, rasul di antara rasul-rasul, itu yang bisa melihat Tuhannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi Muhammad ini adalah sebab adanya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidaklah ada semua alam semesta. Ya. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai ra'an nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat rabban, Tuhannya, kallama, dan berbicara. Min ghairi kaifin. Ya, min ghairi kaifin, dengan tanpa bagaimana. Ya, berbicaranya enggak seperti kita. Ya. Enggak ngomong assalamualaikum, bukan. Ya, tidak, bahasanya tidak seperti bahasa kita. Makanya min ghairi kaifin, tanpa bagaimana. Ya, berbicaranya tidak serupa dengan apa yang ada. Karena semuanya termasuk bahasa itu adalah bikinannya Allah. Mau bahasa Arab, mau bahasa Sunda, bahasa Cirebon, itu yang bikin adalah Allah. Ya. Coba ada yang tahu siapa yang menciptakan bahasa Indonesia? Gak ada. Siapa yang menciptakan bahasa Inggris? Gak ada. Bahasa Cirebon? Gak ada. Dengan sendirinya dialek itu, ya, karena siapa yang menuntun? Allah. Ya, supaya, ya, maka definisi arti bahasa itu adalah untuk bisa bersosialisasi dengan sesamanya, berdialog dengan sesamanya. Ya, kecuali orang yang bisu, min ghairi kaifin, makanya dengan tanpa bagaimana, wan hisarin, dan tidak berbilang-bilang, artinya tidak berjumlah, berbilangan. Waftarad, ya, jadi diharuskan dan diwajibkan alaihi, atasnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsan ba'da khamsina farad, dari diantaranya khamsan, 5 waktu, ba'da khamsina farad, setelah 50 wajiban. Ya, waftarad tadi, waftarad. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu diberikan kewajiban oleh Allah alaihi, mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsan, 5 waktu. Apa 5 waktu itu? Salat. Ya, jadi Nabi Muhammad jalan-jalan ke langit ke-7, berjumpa dengan Allah, mendapatkan oleh-oleh, yaitu berupa salat 5 waktu. Tadinya berapa? Khamsina, yaitu 50 waktu. Ya. Bayangin kalau seandainya jadi 50 waktu. Bentar-bentar azan, ya kan? Ya. Itu makanya nabi-nabi terdahulu itu sholatnya ada yang 70 kali, 100 kali. Bahkan sehari itu tidak ada kesempatan untuk main, boro-boro pengen main game, ya. Tidur aja jarang. Gadang. Ya. Jadi semuanya itu ibadah, isinya ibadah terus. Makanya umatnya Nabi Muhammad ini dikasih keringanan, kasih kegampangan, cuman 5 waktu. 5 waktu, setiap waktunya paling berapa menit? Paling 10 menit. Paling 5 menit juga nggak ada loh. Ya kalau di rumah. Ya, Sipa berapa menit Sipa? Sipa berapa menit kalau sholat sendiri? Enggak sholat sih, Pak.
6 menit. Ya enggak 6 menit tuh. Santal suntul. Tahu. Assalamualaikum. Langsung lari gitu ya. Ya. Nggak boleh ya kayak gitu salat suaminya. Harus benar bacaannya, harus Al-Fatihahnya harus tartil. Rukun-rukunnya harus jelas dan tumak ninahnya harus dapat. Tumak ninah itu artinya apa? Jeda makanya setiap ruku ada jedanya, yaitu baca subhana rabbiyal azim. Itu tuh artinya tumak ninah kalau diam itu. Ya. Terus ya tidak bangun, diam dulu baca doa. Ya. Ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang udah hafal boleh pulang. Ya, nambah setoran ini. Iya. Yang anak-anak nabinya berapa? Apa? Ya, buruan.